Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Sabrani Putri dengan ujung NIM 023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian yang telah saya review berjudul Somanoconal Variation in Chrysanthemum mortifolium Protoplast regeneran. Adapun pendahuluan dari penelitian ini, protoplasma memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang terdapat pada tanaman dewasa yang merupakan prasyarat penting untuk regenerasi tanaman. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, sebelumnya apa sih itu kultur protoplast? Jadi kultur protoplast adalah suatu teknik di mana kita menghilangkan dinding sel dari suatu tumbuhan dengan melalui suatu enzimatis ataupun dengan mekanis. Selanjutnya, daftar spesies tanaman yang dapat diregenerasi dari protoplasma masih terbatas. Nah, di sini menjadi tantangan tersendiri dalam kultur protoplast. Pendekatan umum dalam merancang protokol regenerasi seringkali bersifat trial dan error, meningkatkan banyaknya parameter yang mempengaruhi regenerasi protoplasma. Parameter yang banyak di sini itu bermaksud terkait tentang mengacu bagaimana pada beragamnya kondisi dan pengamatan yang harus kita kendalikan dan harus kita nilai untuk mendapatkan regeneran yang sukses ataupun yang berkualitas untuk kita komersilkan. Selanjutnya, ada pendekatan inovatif sebagai untuk menjawab tantangan dari permasalahan yang tadi, itu seperti simulasi listrik ataupun nambahan antibiotik yang telah berkontribusi signifikan dalam regenerasi protoplasma yang diisolasi dari genotip atau spesies yang sulit diregenerasi. Hal ini meningkatkan potensi aplikasi protoplasma dalam pemulihan tanaman. Secara historis, strategi pemulihan utama yang berbasis protoplast atau pusistomatik. Pusistomatik di sini adalah penyatuan bagian protoplas dari satu tanaman. Intra di sini adalah dua jenis tanaman yang sama ataupun inter spesifik atau dua jenis tanaman yang berbeda yang memungkinkan untuk melewati hambatan dari masalah hibridasi seksual seperti kemandulan pada suatu tanaman ataupun aborsi benih dini. Oleh karena itu, melalui variasi somanoconal selama kultur protoplasma cukup memiliki protokol regenerasi. Artinya, dari variasi somanoconal yang terjadi pada kultur protoplasma ini berpotensi untuk kita lakukan pemulihan. Pada penelitian ini dilakukan untuk pemulihan tanaman. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama memilih sistem regenerasi protoplasma Chrysanthemum mortifolium efektif. Maksud di sini penelitian ini mencari bagaimana sih metode ataupun jenis bagaimana teknik kultur yang efektif untuk kultur protoplasma Chrysanthemum ini. Yang kedua itu mengkuantifikasi dan mengkarakterisasi kemungkinan variasi somanoconal dari regeneran. Maksudnya di sini adalah mengkuantifikasi, artinya penelitian ini mengukur berapa banyak sih regeneran yang terjadi selama regenerasi protoplasma atau dalam protoplasma ini, dan mengkarakterisasi ini adalah melihat perubahan karakter yang terjadi selama variasi somanoconal, baik itu secara morfologinya, misalnya dari berat tumbuhan tersebut, bentuk daunnya, bagaimana bentuk bunganya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi stabilitas variasi somanoconal selama produksi komersial. Mengevaluasi ini adalah melihat stabilitas dari variasi somanoconal, apakah dia itu terjadi perubahan atau tidak selama dua musim yang terjadi, untuk melihat apakah kalau semisal tumbuhan itu layak, artinya dia stabil. Layak di sini adalah layak untuk dikomersilkan. Jika dia tidak stabil, artinya dia tidak layak untuk dikomersilkan. Untuk metode dalam penelitian ini itu sangat banyak step by stepnya, namun ada tiga, uh, percobaan yang dilakukan pada teknik ini. Hasilnya dua percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini, namun saya dapat menyimpulkan ada tiga prosedur. Nah, yang pertama itu eksperimen pertama atau percobaan yang pertama. Percobaan yang pertama di sini peneliti tersebut memilih 16 jenis varietas Chrysanthemum yang dia tumbuhkan. Kemudian dia akan kultur dengan dua jenis. Yang pertama itu melalui daun, yang kedua itu dari kalus. Dan untuk teknik kulturnya itu dua. Yang pertama itu dari liquid atau cair, yang kedua beads. Yang beads ini ada teknik yang disebut LMPA beads. Nah, proses yang kedua itu regeneran produksi, berarti memproduksi regeneran. Memproduksi regeneran ini ada dua. Pertama dengan melakukan kultur dari daun yang menghasilkan 43 regeneran yang disebut dengan AR series dari varietas Arjuna dari salah satu ini. Dan yang kedua itu AR series 11 series dari hasil kultur kalus dari jenis kultur manik-manik. Untuk yang percobaan kedua ini dari RS series dan AR series varietas Arjuna ini dilakukan screening bagaimana fenotipiknya atau
morfologinya untuk mengevaluasi pada tujuan yang kedua, artinya melihat stabilitas variasi soma nominal sama produksi komersial. Dan masuk juga pada tujuan yang kedua, melihat mengukur regenerasi yang terjadi dan mengkarakterisasi variasi soma nominal yang terjadi pada regeneran ini. Adapun untuk hasil dapat dilihat pada tabel 1 pada gambar ini yang sudah saya tampilkan, di mana dari sebanyak 16 varietas Chrysanthemum mortifolium, hanya 3 yang mengalami regenerasi. Sisanya itu sebanyak 13 lainnya tidak mengalami regenerasi. Nah, yang pertama ada Golden Shaver. Golden Shaver di sini hampir dari regeneran sebanyak 9 regeneran itu mengalami perubahan morfologi, di mana ditandai dengan kompaknya tumbuhan, pertumbuhan yang melambat, serta juga looser flower shape, artinya ada seperti bagian bunga tersebut itu ada yang longgar-longgar. Untuk yang kedua, Lebenhard. Varietas Lebenhard ini hanya satu yang mengalami penurunan relatif DNA konten daripada kontrol. Ini kontrol. Nah, di sini mengalami percepatan perbungaan. Namun pada yang regeneran kelima tidak mengalami penurunan relatif DNA konten atau relatif kandungan DNA-nya tidak menurun, tetapi pada daun dan juga bunganya mengalami abnormalitas. Untuk yang tipe Arjuna ini sebanyak 18, di antara umumnya itu NB atau non-determinate yang tidak dianggap, dan sisanya itu secara morfologi mengalami perubahan dari bentuk daun yang terbelah. Untuk lebih lengkapnya, lebih lanjut bisa dilihat pada gambar di sini. Ini yang Golden Shaver. Golden Shaver di sini ini kontrol, bisa dilihat pada ketiga regeneran 1, 2, dan 7 ini mengalami kompak ya. Tanamannya lebih kompak dibandingkan yang ini. Pada regeneran 1 ini mengalami perlambatan pembungaan seperti itu. Nah, ini untuk yang Lebenhard, ini yang kontrol, dan yang ini mengalami perubahan. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Selanjutnya untuk hasil yang pada tabel kedua ini, pada gambar yang ketiga, di sini dibedakan lagi nih berdasarkan fenotipiknya. Yang ini jenis seperti ini, di mana dia lebih rapat ya kelopaknya dibandingkan yang ini sedikit longgar, ini lebih rapat lagi. Ini dibedakan lagi berdasarkan warnanya, NCD. NCD ini maksudnya non-color deviation. Ini RVR, Ray Floret Party Red. Ini bagian di sini dari tanaman ini warna merah, sedangkan DFG atau disfloret party yellow or green, artinya pada bagian bunganya itu berwarna kekuningan ataupun kehijauan. Nah, di sini regeneran berfenotip yang dilihat itu hanya pada jenis Arjuna. Kenapa hanya jenis Arjuna? Karena yang saya baca dan yang saya pahami, di jenis Arjuna ini variasinya cenderung ringan, dan untuk perubahan morfologinya itu cenderung stabil. Dimana balik lagi kita melihat seperti di tujuan, yaitu untuk melihat variasi yang paling stabil pada kultur protoplasma untuk variasi somanoklonalnya. Adapun kesimpulan yang didapat, yang pertama, kultivar Arjuna menunjukkan potensi regeneran protoplas tertinggi dan stabil. Sistem kultur cair menggunakan protoplas dari daun in vitro terbukti paling efektif untuk regenerasi. Nah, dibandingkan dengan sistem kultur manik-manik, di mana hanya menghasilkan 11 regeneran. Untuk sistem kultur cair ini menghasilkan, kalau tidak salah, tadi sebanyak 43. Dan ya benar. Kesimpulan yang kedua, sebanyak 54 regeneran dari kultivar Arjuna dievaluasi dan menunjukkan variasi signifikan pada parameter morfologi seperti jumlah bunga, ukuran bunga, berat daun, berat batang, dan ukuran tanaman. Hal ini mengindikasikan adanya variasi somanoknal yang muncul akibat regenerasi protoplasma. Untuk yang kesimpulan ketiga, variasi somanoknal yang diamati pada regeneran tetap konsisten selama dua musim yang berbeda. Nah, di sini pada penelitian ini itu dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 untuk melihat dua musim tanaman yang berbeda ini, dievaluasi seperti itu ya, dan menunjukkan bahwa variasi tersebut stabil dan dapat dipertahankan dalam kondisi produksi komersial. Nah, di sini maksudnya mengacu ke varietas Arjuna tadi ya. Ini untuk
penelitian ini berdasarkan Exhaust dan teman-teman yang diterbitkan pada tahun 2020 oleh Frontiers in Plant Science. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang ataupun ada kesalahan kata selama saya memaparkan tugas ini, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.